Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Revo Ferdiansyah di Titik Temu. Kali ini saya berada di kantor bagian barang dan jasa dan langsung bertemu dengan kepalanya, yaitu pimpinannya. Kita akan ngobrol-ngobrol tugas fungsi di sini itu seperti apa. Kita langsung aja bersama dengan Pak Wahyu. Pak Wahyu, apa kabar? Baik, terima kasih. Selamat siang, Pak. Siang, Om Revo. Ya, terima kasih nih udah waktu tempatnya. Siap, terima kasih. Dikasih ruang ini kan. Siap, Pak, banyak orang juga bertanya-tanya, Pak, bahwa sebenarnya tugas di barang dan jasa pengadaan ini apa aja sih, Pak, sebenarnya? Oh gitu, baik Om Revo. Jadi bagian barang dan jasa itu merupakan bagian dari Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang. Kami dibentuk berdasarkan Perbuk Bupati Karawang, Peraturan Bupati Karawang nomor 51 tahun 2021 tentang kedudukan, struktur organisasi maupun tugas dan fungsi di lingkup Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang. Nah, apa sih yang menjadi tugas kami? Kami itu mempunyai beberapa tugas tentang pengelolaan pengadaan barang jasa, kemudian pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, kemudian pelayanan tentang pengelolaan, pembinaan dan advokasi pengadaan barang jasa. Selain itu kami juga mempunyai wewenang berdasarkan Perlem LKPP, yaitu Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa nomor 10 tahun 2021 tentang unit kerja pengadaan barang jasa. Nah, itu diperkuat lagi oleh SK Bupati tentang pembentukan unit kerja pengadaan barang jasa UKPBJ Kabupaten Karawang pada kalau tidak salah tanggal 5 April surat SK-nya 2024 untuk tahun pengadaan, sehingga kami mempunyai wewenang salah satunya untuk Kepala KBBJ itu bisa menetapkan kelompok pengadaan barang jasa atau disebut kalau orang Pokja. Pokja. Jadi Pokja yang bertugas untuk melaksanakan proses pemilihan kecuali untuk pengadaan yang melalui metode e-focusing atau pengadaan langsung. Nah, itu tidak dilakukan oleh Pokja. Namun oleh pejabat pengadaan, dinas terkait boleh, ataupun apabila OPD yang tidak mempunyai pejabat pengadaan atau personel atau tenaga atau sumber daya manusia yang bersertifikat pengadaan barang jasa bisa melakukan atau bisa memohon bantuan tenaga untuk dilaksanakan pejabat pengadaan dari Bajas. Gitu. Jadi nanti teknisnya itu berkirim surat gitu? Ya, jadi teknisnya dalam hal misalkan untuk pengadaan e-focusing di bawah 200 ataupun pengadaan langsung di bawah 200, apabila OPD tidak mempunyai tenaga dalam hal proses pengadaannya, bisa berkirim surat kepada Kepala UKPBJ atau Kepala Pengadaan Barang Jasa. Nah, nanti sifatnya Kepala UKPBJ akan memberikan surat tugas kepada personel yang terkait. Personel terkait, karena di kami itu selain ada kelompok kami juga secara peraturan tadi yang kami maksud di atas, bahwa kami punya kelompok pejabat namanya kelompok jabatan fungsional pengadaan barang jasa. Inilah yang bisa melaksanakan proses pemilihan pengadaan barang jasa. Nah, nanti setelah ada surat tugas, kami berkirim surat kembali menjawablah surat permohonan dari OPD tersebut, tetapi dalam hal penetapan pejabat pengadaan dilakukan oleh pengguna anggaran OPD yang terkait. Sehingga yang mengeluarkan surat penetapannya, SK-nya adalah dari pihak OPD terkait. Tetapi personilnya sebagian memang dari kami. Gitu, Kang Revo. Berarti kayak contoh kan gini, Pak. Di sini ada pembangunan Gor Panantayuda.
ada pembangunan di stadion. Nah, itu melalui proses di sini ya, proses lelang itu ya. Ya, kalau betul. tender gitu ya. Betul. Tadi yang saya ungkap di awal bahwa kewenangan kita adalah melaksanakan proses pengadaan selain atau dikecualikan e-proposing dan pengadaan langsung. Namun kalau metodenya melalui tender, penunjukan langsung, nah ataupun seleksi itu dilakukan oleh UKBPJ. Iya. Nah di sini mumpung kesempatan nih Om, karena kesempatan mumpung ada di Om Kang Revo melalui ketemu, jadi mungkin ada penangkapan bahasa dua yang harus kami perbaiki nih. Antara pengadaan langsung dan penunjukan langsung. Nah, orang umum itu menyingkatnya PL. Iya, penunjukan langsung gitu ya. Penunjukan langsung. Nah, penunjukan langsung itu sebenarnya untuk kita ketahui bahwa untuk keadaan tertentu, keadaan khusus. Jadi tidak dibatasi oleh nilai. Keadaan tertentu itu misalnya tanggap darurat. Misalkan memang ada produk khusus. Alustista misalkan. Nah, yang selama ini orang masyarakat yang ketahui PL ada penunjukan langsung itu yang dimaksud adalah pengadaan langsung, pekerjaan yang di bawah 200. Maka kita bareng-bareng sekarang momen kesempatan kita perbaiki adalah bahasanya pengadaan langsung. Yang di bawah 200 itu adalah pengadaan langsung. Namun kalau yang dimaksud penunjukan langsung adalah sebenarnya secara anggaran itu tidak dibatasi berapapun. Kalau PL itu yang disebut PL sebenarnya ya penunjukan langsung itu ya? Iya, sebenarnya kami belum pernah menyebutkan PL. Misalnya cuma pengadaan langsung dan pengadaan penunjukan langsung. Nah gitu. Penunjukan langsung tidak terbatas ya karena ada urgent itu bisa itu. Iya, tapi memang ada aturan di PLN-KPP juga pengadaan. Penunjukan langsung itu kriterianya apa sudah diatur. Jadi tidak serta-merta penunjukan langsung ini, tapi sudah diatur. Misalnya kayak gagal lelang 2 kali itu penunjukan langsung, tetapi dengan kriteria dan syarat-syarat khusus tertentu. Tetapi kalau pengadaan langsung jelas itu di bawah, prosesnya di bawah 200. Persis dengan e-katalog. E-katalog itu tidak dibatasi oleh nilai 0 sampai terhingga katakan. Tetapi pelaku proses pengadaannya yang dibatasi. Di bawah 200 oleh pejabat pengadaan, di atas 200 oleh PPK atau KPA itu. Mungkin kesempatan ini yang saya perbaiki nih. Penunjukan langsung itu adalah kondisi yang tertentu. Mungkin yang dimaksud rekan-rekan atau teman-teman di luar adalah pengadaan langsung. Di lapangan memang seperti itu Om tadi. Penunjukan langsung. Padahal beda gitu. Jadi paham kita hari ini. Om, masuk gini, Pak. Tadi yang saya sampaikan awal bahwa ada pembangunan yang cukup besar untuk Karawang, yaitu di Stadion Singa Berbangsa dan Gor Panatayuda. Kita kesini salah satunya ingin menanyakan proses itu Pak. Jadi awal mula bagaimana ini kan berada di dinas OPD terkait ya. Setelah dari situ dirancang, terus bagaimana akhirnya melakukan proses tender ya dan lain sebagainya seperti apa Pak? Baik Kang Revo, mungkin kita juga perlu ketahui bahwa yang disebutkan Kang Revo tadi antara pembangunan atau rehabilitasi Gor Panatayuda maupun pembangunan atau rehabilitasi Stadion Singa Berbangsa itu merupakan dua yang masuk menjadi prioritas program Kabupaten Karawang, yaitu proyek strategis. Iya, jadi memang ada pemenuhan 10 paket strategis sesuai dengan FCP KPK. Dua diantaranya tadi Om, bahwa Gor Panatayuda dengan stadion itu masuk menjadi proyek strategis yang berdasarkan SK Bupati. Iya. Nah, proses pengadaannya betul dilakukan secara metode tender, tetapi tahapannya adalah OPD yang terkait yang mempunyai anggaran itu mengusulkan ke kami nih, mengajukan permohonan. Bisa dilakukan oleh PA, KPA atau PPKOM atau pejabat pembuat komitmen. Nah, apabila sudah lengkap dan dinyatakan lengkap, Kepala UKBJ memberikan tugas atau memerintahkan kepada Pokja yang ditunjuk untuk melakukan proses pemilihan. Nah, Kepala UKBJ itu menunjuk
personal yang ditugaskan itu berdasarkan beban kerja, berdasarkan pemerataan tugas. Jadi tidak asal menunjuk juga personilnya si A, si B, si, tetapi harus dipertimbangkan dari beban kerja ataupun dari kompleksitas pekerjaan yang akan ditangani. Nah, kemudian setelah itu prosesnya penetapan dilakukan oleh Kepala OPJ, menyerahkanlah tugas itu kepada Pokja. Pokja lah terbentuk. Kemudian Pokja itu segera melakukan review dokumen persiapan pengadaan yang dibuat oleh PPK. Kemudian dilakukan review. Setelah ada kesepakatan bahwa sudah setuju bahwa ini sudah menjadi pedoman untuk dilakukan perencanaan persiapan pengadaan, sehingga Pokja membentuk atau membuat dokumen pemilihan. Dokumen pemilihan inilah yang nanti akan menjadi, kalau bahasa kita adalah ketentuan aturan main lah. Kita tendernya itu nanti begini. Nah, itulah dituangkan persyaratannya, aturan mainnya sampai dengan ujungnya itu diatur di dalam dokumen pemilihan yang dibuat oleh Pokja. Nah, setelah itu selesai, kemudian Pokja mengupload dokumen tersebut untuk diumumkan. Nah, mulailah dalam proses pelaksanaan pemilihan. Proses pemilihan itu diawali dari pengumuman tender sampai dengan masa sanggah. Ini yang menjadi ranah Pokja. Betul. Nah, setelah ranah Pokja selesai, dari masa sanggah selesai sampai dengan persiapan penandatanganan kontrak maupun persiapan kontrak maupun pelaksanaan kontrak sampai dengan serah terima adalah ranah dari PPKOM. Jadi sebenarnya jadi proses PBJ itu ada kurang lebih 6 pelaku pengadaannya, itu PA, KPA, PA, Pokja atau pekerja pengadaan, dan penyedia bisa agen. Atau yang bisa pelaksana swaklola. Tetapi di sini kita tender nih, berarti ada PPK atau PPKOM, atau bisa dikatakan KPA, mungkin bisa dirangkap oleh KPA dan oleh penyedia namanya Pokja. Nah, setelah prosesnya ini, di situ sebenarnya di dalam dokumen pemilihan pun di dalam tahapan proses ada pemberian penjelasan nih. Nah, disitulah sebenarnya penyedia yang ikut tender, apabila ada keraguan di dalam dokumen, tuangkan di dalam tahapan pemberian penjelasan, tanyakan sedetail-detailnya kepada Pokja. Jangan sampai nanti pada saat proses evaluasi terjadi miss. Sebenarnya pentingnya pemberian penjelasan itu, misalkan ada dokumen pemilihan yang dibikin oleh Pokja nih ambigu, kita tidak tahu nih maksudnya apa, tidak paham nih, masih rancu atau banyak arti, tanyakan di situ sejelas-jelasnya. Nah, kemudian setelah pengumuman pemberian penjelasan di situ nanti ada tahapan pembukaan penawaran. Setelah pembukaan penawaran, kemudian ada evaluasi. Kemudian setelah ada evaluasi, dilakukan penetapan dan pengumuman pemenang, calon pemenang. Nah, kemudian terakhir tadi yang disebutkan masih di ranah Pokja, masa sanggah. Nah, masa sanggah ini adalah kesempatan terakhir sebenarnya untuk penyedia menyatakan apabila ketidakpuasan atas proses pengadaannya. Meskipun sebenarnya ada lagi satu tahap nantinya masa sanggah banding. Meskipun tapi itu ranahnya masih di KPA, PA atau KPA. Nah, sanggah banding itu apabila masih tidak ada kepuasan penyedia atas jawaban masa sanggah dari Pokja. Sebenarnya tahapannya masih panjang di proses pemilihan itu. Itu dari proses itu berapa lama, Om? Ada waktu kerjanya gitu? Sebenarnya kalau aturan waktu diatur di dalam peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021, Om. Jadi sudah jelas seleksi kapan. Yang tidak diatur itu adalah jangka waktu evaluasi, mau panjang berapa. Tetapi yang sudah menjadi ketetapan adalah sanggah. Sanggah itu harus 5 hari kerja. 5 hari kerja, betul, 5 hari kerja. Kemudian tentang keluarnya SPBJ itu diatur 6 hari setelah BAHP diterima oleh
PPK. Yang lainnya itu sesuai kebutuhan, karena kadang-kadang ada pekerjaan yang kompleksitas, ada yang pekerjaan yang sederhana, ada yang kompleks, ada pesertanya yang banyak, ada yang dikit, itu bisa diatur di dalam evaluasi waktu, jangka waktu evaluasinya. Karena kan pasti kan beda dengan pengikut yang banyak dan sedikit. Betul. Oke, gini, tadi bicara proyek strategis yang ada 10 ya. Apa aja Om 10 strategis itu, nanti apakah 10 itu juga melalui proses ini? Ya, baik. 10 paket strategis itu berdasarkan SK Bupati, itu ada 2 puskesmas. 2 puskesmas? Ya. Wilayah Kalangsari kalau sama Bayolor. Oke. Ya. Kemudian ada pekerjaan drainase 1, kemudian ada perbaikan di Cemara Jaya Abrasi. Oke. 2 jembatan. Oke. Dan sisanya adalah 2 tadi gor sama stadion ya. Stadion, dan sisanya jalan. Oke. Iya. Kasih contoh Om. Proyek 10 strategis ini kasih contoh 2 aja. Baik. Yang stadion dan Gor Panatayuda, karena kan memang itu posisi berada di tengah-tengah kota. Ya, jadi perhatian lah ya. Itu menjadi perhatian kan gitu. Contoh kita bicara Gor dulu Om. Siap. Saya akan bicara mengenai masuk ke dalam ya proses itu. Awal mula ini pagu anggaran berapa Om? Baik. Terusan dimenangkan oleh CV Azabanar kalau nggak salah. Dan kita pengen tahu seperti apa sih proses lebih detailnya gitu. Proses ini akhirnya CV tersebut itu menjadi pemenang. Baik. Gitu. Baik, izin Kang Revo mungkin berkaitan dengan tupoksi pun nanti kami menjelaskannya secara umum ya, gambaran. Baik. Kalau Gor Panatayuda memang disampaikan adalah pemilik proyek, katakan adalah Dinas PUPR. Oke, kami melaksanakan proses pemilihan itu berdasarkan permohonan dari dinas terkait. Itu kurang. Jadi pada saat itu pelaksanaannya dilaksanakan pada proses pemilihan itu antara tanggal 26 Juni. 26 Juni. Iya, sampai dengan 23 Juli. Oke. Nah, kita ketahui sebenarnya masyarakat bisa memantau seperti yang diamanahkan di Perpres, karena melalui LPS ini semakin transparan sebenarnya. Kita tidak punya username, kita tidak login pun bisa tampil itu bapak-bapak atau rekan-rekan, nanti bisa dilihatlah di lpsc.kerawang.go.id. Jadi kalau kita buka di sana, jadi prosesnya itu diikuti oleh kurang lebih 31 yang daftar. Yang daftar ya. Betul. Itu cuma daftar. Sedangkan yang memasukkan dokumen itu 4 perusahaan. Dari 31 cuma 4. Nah, setelah tahapan pembukaan yang saya sampaikan di awal-awal tadi, ada tahapan evaluasi nih. 4 kita lakukan evaluasi. Nah, dilakukan oleh Pokja. Evaluasi itu apa aja? Kualifikasi, teknis, terus sama harga. Penawaran ya. Penawaran itu pertama sebenarnya. Jadi setelah pembukaan kita buka dulu tuh nawarnya berapa angkanya. Contoh kalau Gor itu yang memasukkan 4 Om. Jadi posisinya adalah 4. Ini maksudnya nilainya? Iya. Ya ini nih apa namanya? Mungkin kita harus buka dokumen deh. Oke. Jadi 4 itu kita lolos. Kita evaluasi di dalam pembukaan dulu nih. Pembukaan itu fungsinya hanya untuk memberikan urutan terendah sampai tertinggi yang nawar untuk pembukaan penawaran. Sebagai dasar nanti urutan dilakukannya evaluasi. Jadi sistemnya Pokja melakukan evaluasi itu adalah yang terendah menawar dulu. Dievaluasi tadi, evaluasi dari evaluasi kualifikasi, evaluasi administrasi lah itulah. Administrasi, kualifikasi, teknis dan harga. Itu dari yang tertinggi dan terendah. Dari terendah dulu, sampai tertinggi. Apabila dah lolos di evaluasi kualifikasi, berarti masuk ke administrasi, masuk ke teknis sudah masuk ke harga. Nah, setelah
yang kami ketahui atas laporan oleh Pokja bahwa yang lolos di kualifikasi itu tahapannya adalah 2. Nah, kemudian yang lolos 2. Kemudian disaring lagi ke evaluasi tahap selanjutnya yaitu teknis. Yang lolos 1. Untuk yang GOR ya. Nah, kemudian adalah harga, evaluasi harga. Nah, evaluasi harga ini dilakukannya adalah evaluasi harga timpang. Apa itu? Harga timpang itu dimaksudkan adalah harga item pekerjaan itu yang di atas 110% dari perkiraan harga atau HPS. Ya, apabila itu 110% dari harga HPS, kita memanggil atau memastikan mengklarifikasi ke penyedia itu dinyatakan harga timpang apa tidak. Sebenarnya harga timpang itu tidak menggugurkan. Tidak menggugurkan. Cuma di dalam nanti digunakan pada saat pengendalian kontrak saja. Nah, setelah evaluasi harga lolos, kemudian dilakukan pembuktian kualifikasi. Nah, pembuktian kualifikasi adalah membuktikan apa yang disampaikan di dalam sistem. Nah, di sini juga akan menjadi perhatian teman-teman juga nih. Jadi kadang Pokja memanggil itu harus dicermati juga. Ini undangan pembuktian kualifikasi atau klarifikasi. Kadang-kadang penyedia juga, wah saya udah diundang kualifikasi, padahal klarifikasi beda. Kalau klarifikasi itu adalah masih bagian dalam evaluasi. Ada keraguan yang harus dipertanyakan. Itu dilakukan dalam kualifikasi. Tapi kalau pembuktian kualifikasi sebenarnya sudah fix semua, tinggal dibuktikan nih. Bener nggak sih? Sama nggak sih yang disampaikan? Contoh biar lebih jelas pembuktian itu seperti apa? Contohnya itu apa gitu? Contohnya adalah dokumen-dokumen yang sudah terupload. Membuktikan secara ini? Secara fisik. Misalnya akte, bener nggak yang diupload ini sama ini? Karena sekarang zamannya teknologi kan nih luar biasa ya. Orang khawatir dibuktikan. SBU-nya sama nggak misalkan? Atau yang lain dukungan sama tidak, takutnya bermasalah. Itu untuk pembuktian. Klarifikasi tadi yang saya sebut dalam evaluasi, ada keraguan nih, kelihatannya kok ini materinya ragu nih, kita panggil, ini benar nggak, apakah terjadi? Itu dilakukan. Nah, setelah kualifikasi lolos, itu dilakukan pengumuman dan penetapan calon pemenang. Itu menurut informasi dilakukan di tanggal 19 Juli untuk GOR. Nah, memang yang disebutkan Om Revo benar tadi, yang ditetapkan atau diumumkan di hasil pemilihan pemenang tender itu adalah PT Asa Baner. Nah, setelah pengumuman itu ada namanya masa sanggah nih yang tadi disebutkan, memberi kesempatan ke penyedia yang ikut tender, khususnya yang memasukkan dokumen penawaran Om. Jadi yang cuma daftar tapi tidak bisa memasukkan itu tidak bisa mempunyai peluang untuk melakukan masa sanggah. Nah, disitulah sebenarnya argumen atau pembelaan diri penyedia dilakukan nih, bahwa saya punya ini kalau digugurkan ini. Nah, itu sebenarnya itu. Nah, perlu beri untuk diketahui umum, etika sah sanggah itu sebenarnya tidak boleh menyanggah perusahaan lain kecuali tanpa bukti. Namanya sanggah itu mempertahankan dokumen diri sendiri lah, katakanlah. Itu etika sebenarnya. Nah, itulah menjadi pembuktian ya bahwa perusahaan saya juga ada ini. Ada yang digugurkan Pokja itu salah, atau memang proses yang dilakukan Pokja salah, tetapi tidak boleh mengkritisi atau pemenang atau dokumen yang lain, kan kita juga tidak tahu, karena ini pasti masih menjadi perdebatan. Nah, setelah masa sanggah selesai, dinyatakan keluarlah berita acara berakhirnya masa sanggah. Disitulah sebenarnya ranah dari Pokja sudah selesai tugas secara proses pengadaan. Setelah selesai itu, Pokja memberikan laporan hasil pemilihan kepada KPA atau PPKOM dan ditebus kepada kepala UKBJ. Jadi kami itu tebusan proses pengadaannya. Jadi tidak mengikuti prosesnya secara dalamnya, tidak boleh, karena Pokja mempunyai integritas dan independensi nih. Tidak boleh. Meskipun kami kepalanya, tetapi kan kepala di dalam strukturnya. Tetapi di kepala UKBJ-nya ini punya kelompok JF sendiri, jabatan fungsional tadi, fungsional pengadaan. Nah, setelah itu Pokja memberikan laporan itu kepada PPKOM
BHP. Ya. Nah, BHP itu PPkom, KPPK itu atau KPA mempunyai tahapan lagi untuk melakukan review hasil pemilihan. Di situ itulah kesempatan juga PPK menganalisa hasil yang dilakukan proses ini benar atau tidak. Sebenarnya ada kesempatan dua, menerima atau menolak. Itu diatur di dalam PLM LKPP tadi nomor 12. Oh, ketika sudah diumumkan bahwa pemenang proses lelang tender ini, PPK, dinas terkait OBD bisa menolak? Bisa menolak apabila tadi proses pengadaannya ada yang tidak sesuai dengan aturan. Apabila ditemukan kejanggalan-kejanggalan itu boleh. Dan tetapi Pokja juga mempunyai hak untuk menjawab penolakan itu. Dan ujungnya nanti PA adalah keputusan mutlak apabila nih kedua belah pihak itu sebagai pengguna anggaran itu ya? Iya, pengguna anggaran. Apabila KPA PPK dengan Pokja ini dalam hal tolak menolak ini tidak ada titik temu nih misalkan. Dalam rapat harus didapatkan nih, dibahas. Ternyata tidak ada titik temu, ditariklah ke atas. Tetapi kalau memang ditemukan sesuatu hal yang terbukti atau katakan memang ada kesalahan, Pokja bisa melakukan evaluasi ulang. Gitu. Oh, berarti bisa gini ya, yang dalam proses tender itu proses pemenang muncul. Dinas terkait tidak harus bahwa yang mendapatkan SPK pekerjaan lah gitu kalau bahasanya. Tidak harus seperti itu juga ya. Sebenarnya dianalisa oleh PPK tadi. Namanya adalah nantinya dimasuk di ranah persiapan penandatangan kontrak. Oh, itu proses evaluasi juga di situ ya? Ada kewajiban-kewajiban kalau menurut saya sebenarnya, kayak jaminan pelaksanaan. Apabila tidak menyerahkan jaminan pelaksanaan, otomatis tidak jadi berkontrak, gagal kontrak. Ada syarat-syarat kontrak yang tidak terpenuhi. Sehingga itu sudah menjadi ranah oleh PPkom. Jadi kami itu di Pokja, di UKBJ melaksanakan sampai dengan proses pemilihannya, menentukan. Jadi ada istilah kalau di dalam sistem LPSE-nya kalau kita lihat adalah ada pemenang pemilihan, tender, dan pemenang berkontrak. Itu bisa berbeda. Iya, bisa berbeda ya. Karena itu juga harus ada justifikasi dari PPkom nih. Gitu. Oke. Berarti memang PPK nanti akan menjelaskan hal itu ya ketika berbeda pemenang dan kenapa sih kok bisa pemenang tender A katakan, pemenang kontraknya kok bisa B. Nah, itu mungkin ranahnya PPkom. Ya, karena kami selesainya itu sampai dengan pemenang tender yang kami tuangkan di dalam BHP. BHP itu dinyatakan bisa dikeluarkan setelah masa sanggah berakhir. Oke. Jelas ya. Jadi paham. Itu yang jadi siap. Kan gini Om, Pak, banyak yang muncul biasa lah orang kan. Apakah bisa nggak sebenarnya ada pesanan atau contoh gini ada intervensi lah bahwa pemenang ini bisa diintervensi atau seperti apa sih sebenarnya? Iya, sekarang kami punya keyakinan Pokja punya integritas yang tinggi karena dia juga harus bertanda tangan fakta integritas. Saya rasa tidak ada intervensi, ada pesanan apapun. Saya yakin insya Allah Pokja masih berjalan sesuai koridor dan bisa bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Sehingga selama ini intervensi apapun saya rasa clear, tidak ada. Ya kan bisa saja digagalkan gini contoh Pak bahwa dia tidak memenuhi syarat dimenangkan. Nah, itu bisa menjadi pertanyaan besar. Jika sudah memenuhi syarat mau gimana kan? Betul. Nah, itu katakan bahwa integritas dan pertanggungjawaban apa yang dilakukan. Jadi saya rasa apabila ada pertanyaan pasti Pokja juga bisa menjawab, mempertanggungjawabkan. Apabila dia melakukan kesalahan pasti juga akan beda gitu lah. Insya Allah integritasnya masih luar biasa Pak. Kita lanjut yang ke proses stadion. Baik. Gimana Om, dari tanggal berapa seperti apa? Nah, kalau stadion Singa Perdangsa ya itu pagunya 15. Ya 15 M. Nah, itu proses pemilihannya, izin dulu Om sebentar Om. Saya tak buka dulu takut. Ya, karena by data ini kan. Iya, karena takutnya nanti salah miss gitu. Nah, itu dilaksanakan di tanggal 26
Juli sampai 20 Agustus. Oke. Ya. Nah, berbeda dengan yang di GOR, stadion ini pendaftarnya lumayan banyak. 69 penyedia. Wow. Iya, itu yang daftar. Namun yang memasukkan penawaran 9. Oh, nah, 9. Tahapannya evaluasi segala macam persis lah sama dengan karena itu sudah sebagai aturan yang ada di Perlem LKPP. Jadi yang lolos evaluasi dari 9 itu cuma 3 Jadi Pokja menyampaikan usulan berita acara BHP itu ada 3 calon pemenang, yaitu ditetapkan di tanggal 15 Agustus 2024. Oke. Jadi 3 calon yang disampaikan di dalam berita acara hasil pemilihan itu 1 Adikarya Wardana, kemudian Purtabilko dan Karina Prima Utama. Oke. Nah, berita acara itulah yang disampaikan tadi. Akhirnya direview oleh punya tahapan lagi PPK mereview hasil. Prosesnya sebenarnya sama dengan GOR. Nah, jadi Pokja sudah menyampaikan hasil tender itu dengan 3 calon pemenang yang kami tadi saya sebutkan tadi. Gitu. Karena gini, dalam proses itu kan tadi ada harga terendah, penawaran ya, penawaran terendah dan penawaran tertinggi. Jika semua memenuhi, orang yang ini banyak orang yang ingin tahu. Terkadang dalam proses itu orang ini gue yang paling bawah yang rendah, artinya gue lebih murah kan gitu. Kenapa saya tidak menang kan gitu? Apakah evaluasi itu menjadi penentu itu kan ini? Betul Om. Jadi sebenarnya titik akhirnya ada di evaluasinya, bukan di harganya. Jadi penentuan harga terendah pada saat pembukaan itu hanya untuk menentukan urutan mana sih yang akan dievaluasi duluan. Jadi terendah yang dimaksud adalah terendah saat pembukaan penawaran itu belum tentu menjadi pemenang. Saat pembukaan, tetapi harus dilakukan lagi nih evaluasi 3 tahap tadi, evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga. Nah, apabila ini baru lulus, nah itulah menjadi pemenang yang benar-benar disebut, kalau kita dulu nyebutnya adalah pemenang 3 terendah responsif, masih ada bahasa responsifnya. Jadi yang memenuhi persyaratan di dalam dokumen pemilihan. Jadi mohon maaf bahwa penawaran terendah belum tentu pemenang, karena masih ada syarat-syaratnya nih. Kan belum tentu saya nawar rendah ternyata lengkap, juga belum tentu. Juga belum tentu juga tengah-tengah. Karena nilainya tengah-tengah pasti kalah juga belum tentu, atau yang tinggi, wah ini nggak mungkin menang. Tetapi semua ada tahapan-tahapan evaluasi tadi yang bisa dipertanggungjawabkan oleh Pokja. Pernah menemukan nggak bahwa gini, Pak, administrasi semua lengkap semua, ada 2 perusahaan contohnya, lengkap semua, memenuhi syarat semua, penawaran juga hampir sama, terus bagaimana gitu menyikapi itu gitu? Baik. Pernah menemukan nggak ada? Jadi ada kami pernah menemukan, memang katakan mungkin saya nangkepnya mungkin harga penawarannya sama. Sama, iya semua sama, komplit semua sama, kan gitu. Lengkap komplit. Jadi di dalam peraturan LKPP itu ada syarat tambahan 1 lagi, bahwa apabila terjadi penawaran yang sama, itu akan dipilih yang mempunyai pengalaman terbesar. Ya, jadi mulainya masuk nih yang si A dan si B sama-sama nawarnya di angka 1 dan 1. Tapi dibandingkan yang punya pengalaman yang paling bagus yang mana? Itu harus dipertanggungjawabkan. Kan tidak serta-merta karena cuma keinginan, karena sama, karena kenal si A atau kenal Kang Revo satu juga. Bukan dasar itu. Tetapi ada dasar lagi bahwa dibandingkan nih di dalam tabel pengalamannya. Makanya reka pengalaman. Makanya kami ingin penyedia itu ungkapkan di dalam dokumen itu sebenar-benarnya. Jadi kami bisa mengevaluasi atiannya itu apple to apple gitu. Jadi kami pun juga akan ditanya nanti, Bapak kalau memilih si ini, Bapak penanya sama. Kami cuma tinggal menunjukkan dokumen, dokumen ini loh yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak serta-merta tinggal ini, tidak.
Tetapi ada persyaratan pengalaman yang terbesar. Hebat, begitu pentingnya pengalaman kan? Iya betul. dalam hidup juga Iya, kan pengalaman. tadi gini sekarang lagi musimnya nilai yang sama, Om. Iya, itu makanya Hampir semua sama iya, gitu. itu. Karena Iya. mereka juga punya ahli hitung-hitungan Betul. semua punya orang ahli-ahli lah. Betul, pasti punya iya. itu aja. Saya rasa cukup Pak. Terima kasih Siap, Kak Revo. atas waktu, tempat, ruang dan penjelasannya. Siap. Berbagi ilmunya itu terima Insya kasih. Allah. Terakhir Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan dalam proses lelang atau menjaga komitmen Bapak untuk menjaga Baik. integritas ya? Terima kasih Kang Revo, mungkin kesempatan hari ini, siang ini, marilah kita berkomitmen bersama-sama lah membangun Kerawang dengan kejujuran, Iya. dengan loyalitas, dengan independensi. Saya rasa yang penting kita tujuannya semoga semua bisa bermanfaat oleh masyarakat Kerawang. Amin, amin, amin. Ya, dengan maksimal tanpa ada permasalahan di nextnya. Ayo kita bangun Kerawang. Ayo kita bareng-bareng bersama lah membangun kebersamaan ini, menjaga kondusivitas lah. Oke, gitu. amin. Mungkin itu Om. Iya. Terima kasih Om. Oke, terima kasih. Ya namanya proses lelang itu sebuah pertandingan juga ya. Siap. Tapi bertanding juga harus Sehat lah. bertanding yang sehat. Betul. Oke, terima Siap. kasih intinya Terima kasih, bertanding yang Kang. sehat. Terima kasih. Amin. atas Ya, waktunya. pertandingan sehat. Oke, Siap. Terima kasih. Ya. Terima kasih semua. Tadi sudah berbincang-bincang mengenai proses bagaimana proses lelang di Kabupaten Kerawang. Nanti kita ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.